Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita melakukan presentasi 3 kelompok mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Nanti sistemnya semua dulu presentasi setiap kelompok, habis itu baru dijawab ya terakhir. Jawabnya sesi terakhir. Oke, mari kita mulai dari kelompok 1. Kebetulan saya moderatornya. Kelompok 1 lengkap ya sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai datang bagi kita semua. Saya selaku moderator kelompok 1 akan memperkenalkan materi kami, yaitu pengelolaan sumber daya kehutanan dengan anggota. Pertama ada saya sendiri, kedua ada Anggi Budiono, 3 Arya, 4 Gista, 5 Fitri, ke-6 Rahman, ke-7 Ripaldi Patono, ke-8 Wulandari. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman kelompok 1 untuk membacakan materi di PPT. Saudara. Halo, tes. Kedengaran ke suara kunci? Ya, kedengaran. Oke, baiklah. Saya akan untuk pendahuluan dari pengelolaan sumber daya kehutanan ini, saya akan mendeskripsikan sedikit tentang pengertian dari hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang artinya hutan tergolong juga sebagai sumber daya alam yang selalu berkembang dan tidak pernah habis, atau renewable resources. Nah, dalam hal ini hutan merupakan ekosistem yang bersifat stabil yang terjadi akibat dari keseimbangan antara komponen produsen dan konsumen serta komponen dekomposer atau pengurai. Apabila ketiga komponen ekosistem tidak terganggu, maka ekosistem hutan akan terus bersifat stabil. Sebagai sumber daya alam yang menyediakan sumber daya alam yang tidak terbatas, sehingga mampu memberikan daya dukung lingkungan yang memadai, maka pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dilaksanakan secara optimal dan lestari. Pengelolaan yang demikian akan menjamin keberadaan, peranan, dan fungsi dari sumber daya hutan itu. Lanjut, Ji. Saudara Anggi kayaknya sedang ada urusan. Saya lanjut. Sampai mana tadi? Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Anggi tadi. Tata kelola hutan dan lahan mengacu pada proses, mekanisme, aturan, dan lembaga untuk memutuskan bagaimana lahan dan hutan yang dikelola. Hukum formal, kebijakan, ataupun berbentuk program pemerintah untuk mengatur pemanfaatan lahan dan hutan, atau sebaliknya bottom up. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat atau skema pemantauan informal yang menentukan bagaimana hutan, tanah, dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses ini ada beberapa faktor, yaitu pemerintah, masyarakat, lokal, adat atau kelompok adat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Selanjutnya.
Gista, ada Halo, baca slide ya. Dasar Hukum UU nomor 41 tahun 1999, pengelolaan kehutanan ada pada pasal 21 yang berbunyi pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B meliputi kegiatan A, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, B, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, C, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan D, perlindungan hutan dan konservasi alam. Selanjutnya, Saudari Fitri. Slide-nya, Ji. Ya. Slide yang selanjutnya adalah perencanaan tata ruang. Jadi, perencanaan tata ruang melibatkan mengalokasikan lahan Indonesia menjadi wilayah ditetapkan untuk perlindungan dan untuk pembangunan. Jadi, sebagai contohnya di sini, itu keputusan lahan mana yang akan digunakan untuk perkebunan sawit atau lahan mana yang akan menjadi hutan tanaman harus didasarkan pada alokasi tersebut. Pendekatan ini merupakan dasar tata kelola lahan dan hutan untuk memastikan kegiatan penggunaan lahan sesuai dan terdapat integrasi antara kegiatan pemanfaatan lahan yang berbeda. Lanjut, Ji. Lalu slide yang selanjutnya adalah perizinan dan sistem perizinan. Jadi sistem perizinan dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung di hutan sesuai dengan lahan yang ditunjuk melalui rencana tata ruang dan mematuhi undang-undang lingkungan, peraturan dan kewajiban. Lisensi dan izin mengatur operasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, slide selanjutnya dibaca oleh Saudara Rahman. Penilaian analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Penilaian AMDAL adalah proses suatu mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial lahan pembangunan berbasis industri dan kegiatan. Proses AMDAL adalah salah satu dari beberapa proses formal dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki persyaratan partisipasi publik yang berfungsi untuk memastikan bahwa izin yang dialokasikan untuk operasi akan meminimalkan dampak lingkungan dan sosial. Selanjutnya, Saudara Patono. Karena Patono nggak ada, saya yang baca. Pengelolaan anggaran. Pengelolaan keuangan yang transparan adalah syarat untuk pengelolaan hutan yang baik, termasuk praktik penyaluran alokasi anggaran yang tepat dan pelaksanaan dan pengumpulan dana. Penganggaran akan menjadi kurang berhasil jika praktiknya dilakukan secara non-transparan yang menyebabkan dana tidak dialokasikan secara tepat untuk aspek prioritas pengelolaan lingkungan. Peningkatan dalam prosedur akuntabilitas seperti analisis umum alokasi lingkungan dalam anggaran daerah dan pengumpulan dan distribusi pendapatan dari industri berbasis ekstraktif atau tanah sangat penting untuk mencapai tata kelola yang baik. Selanjutnya, Saudari Wulan. Baik, selanjutnya pemantauan. Pemantauan adalah praktek mengevaluasi dampak dari kegiatan industri berbasis lahan pada hutan dan lahan. Pemantauan ini memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar dipatuhi dan dapat ditegakkan. Dan pendapatan dari industri ekstraktif dan tanah berbasis dikumpulkan dan didistribusikan secara adil. Oke, slide selanjutnya oleh
saya sendiri, penegakan hukum. Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan industri berbasis lahan mematuhi hukum dan peraturan lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum yang baik menjamin bahwa sanksi hukum diberikan pada saat undang-undang dan peraturan yang dilanggar. Prosedur pengaduan yang efektif harus dapat diakses guna mendukung penegakan hukum, sehingga masyarakat setempat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya yang terkena dampak untuk melaporkan pelanggaran lingkungan dan sosial. Mekanisme peradilan informal bekerja untuk mempromosikan kepatuhan penggunaan lahan dan kehutanan dan guna memastikan bahwa hak-hak masyarakat setempat tidak dirugikan. Oke, itu aja. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan teman-teman di kolom chat. Teman anggota kelompok 1 yang lain, tolong di list pertanyaannya. Ada pertanyaannya? Tes. Kedengaran aja ke suaraku? Kedengaran, Ji. Kedengaran, Ji. Kedengaran, tapi kadang kecil, kadang gede. Jaringan. Ayo yang mau bertanya, silakan. Saya taruh di kolom chat ya, nanti teman-teman kelompok 1 list pertanyaannya. Untuk itu, saya tutup dulu, selanjutnya langsung kelompok 2. Ya, terus aja di chat ya. Nggak bisa gerak, anunya slide-nya. Terima kasih sudah lihat presentasi kami. Maaf apabila ada kekurangan lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Udah, siapa kelompok 2 mau share screen? Aku di Bentar. Kelompok 1, tolong ya di list itu pertanyaannya. Siapa yang minta di share? Cynthia. Mana Cynthia? Aku dari Cynthia. Oh ini, oh ya. Aku jadikan host ya Cynthia. Oke, silakan share Cynthia. adakah sudah masuk? Ada sudah, Ada. Sin. Bentar, muka aku masih. Kasih penuh tadi yang mana, Ji? Ah? Kasih penuh yang mana? F5. Itu ada tanda di bawah di sebelah 99% tuh. Ya itu. Nah, Kasih sabar. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2, di mana pembahasan kali ini
kami membahas mengenai persoalan pengelolaan sumber daya pertambangan, yang dimana anggota-anggota kelompok kami terdiri dari Felix Nola, saya sendiri selaku moderator, Angelica Wasprianor Brutu, Cynthia Apriani, Tommy Syaputra, Libert Manumpak Manurung, El Geraldi Kespanla, dan Indi Restifani. Lanjut, Sin. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pertambangan secara umum. Usaha pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian. Pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbarui, mempunyai resiko relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan, baik fisik maupun lingkungan yang relatif baik fisik, maupun lingkungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Nggak mau gerak. Oke, selanjutnya pengelolaan pertambangan yang berdampak bagi lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup harus bermuara pada terjaminnya kelestarian lingkungan, seperti tercantum dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Standar pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan di sini meliputi kegiatan awal hingga tahap produksi, sehingga resiko yang dapat timbul selama proses penambangan berlangsung merupakan tanggung jawab perusahaan dan harus ditanggulangi oleh pihak perusahaan baik dalam bentuk pemulihan, kerusakan maupun ganti rugi atau kerusakan. Selanjutnya Saudara Indi. Dari Indi. Iya. Slide-nya nggak jalan. Dampak positif sumber daya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. 2. Menyumbangkan devisa negara. 3. Membuka lapangan pekerjaan. 4. Pengadaan barang dan jasa untuk konsumsi kegiatan produksi. 4. Dapat menyediakan prasarana bagi pertumbuhan ekonomi. 5. Meningkatkan ekonomi masyarakat lokal sekitar tambang. 6. Meningkatkan usaha mikro masyarakat sekitar tambang. Selanjutnya Saudara Tommy. Dampak negatif pengelolaan sumber daya pertambangan, yaitu terjadinya degradasi lingkungan, penderitaan masyarakat adat, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, kerusakan lingkungan besar hingga permanen, kehancuran ekologi pulau-pulau, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal, terjadinya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan. Selanjutnya Saudara L, persilahkan. Oke, selanjutnya beberapa persoalan akibat dari pengelolaan pertambangan. Yang pertama adalah lahan bekas PT Nemon Minahasa emas dan tembaga di PT Freeport cukup luas dan menimbulkan okupasi, kemudian limbah, pengolahan, dan jaringan infrastruktur.
Yang kedua, pengaruh terhadap ekologi juga mempengaruhi iklim dalam skala lokal seperti yang terjadi di lokasi penambangan PT Batubara Bukit Asam. Yang ketiga, penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran tanah, polusi udara, dan hidrologi air. Contohnya, tambang timah di Pulau Bangka, tambang batubara di Kalimantan Timur, tambang emas di Sumbawa Barat, tambang nikel di Sulawesi, dan tembaga di Papua. Yang keempat yaitu kasus kerusakan tambang di Teluk Buyat, Minahasa dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya. Selanjutnya, Saudara Felix dipersilahkan. Data dampak negatif praktik pertambangan terbuka di hutan lindung pada ekologi. Di kategori udara berdampak pada kesehatan manusia, pertanian lokal, kehidupan perairan, perubahan iklim dan flora dan fauna. Kategori air berdampak pada kualitas air, kehidupan perairan, pertanian lokal, kesehatan manusia, banjir, vegetasi alam, dan flora dan fauna. Kategori iklim, perubahan pada temperatur udara, emisi partikel, gas rumah kaca, terutama karbon dan CO2. Kategori flora dan fauna, yaitu perubahan dan gangguan tinggi terhadap vegetasi alam, habitat perairan, habitat satwa liar, keanekaragaman hayati, populasi spesies, jaringan makanan fauna yang memberi dampak pula pada tidak berperannya fungsi-fungsi ekologi hutan lindung. Kategori tanah yaitu erosi, banjir, perubahan dalam suplai air, kontaminasi tanah dan limbah. Kategori bentang alam, visual bentang alam yang hancur, sungai-sungai yang terkontaminasi, kesehatan manusia terganggu, dan sebagainya. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan. Upaya yang pertama adalah pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan UUD 1945 dan semangat yang ada di dalamnya. Salah satu undang-undang yang dapat dicabut adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Upaya yang kedua adalah berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan, membuat standar pengelolaan kebijakan di bidang pertambangan. Upaya yang ketiga adalah membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan. Upaya yang keempat adalah membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat. Dan upaya yang kelima adalah memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Kembali ke slide yang sini, pengaruh pertambangan khususnya menjelang berhenti beroperasi disampaikan oleh Angel. Khususnya beroperasi, 1. Pendapat masyarakat menurun, 2. Pemutusan tenaga kerja, 3. Pola produksi dan konsumsi menurun, 4. Konflik antar etnis, konflik budaya, konflik tanah, 5. Kemiskinan dan pengangguran. Dari kelompok kami, kelompok 2, jika teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom chat saja. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Oke,
Kelompok 2 sudah bertanu. Kelompok, ya nanti pertanyaannya kasih Dian ya di chat atau kasih di grup WA. Kita tutup dulu ini. Soalnya tinggal 1 menit. Oke. Waalaikumsalam.